Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Kamaja FM, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kita bertemu di program Special Talk Show Kampus Kita pada kesempatan hari ini. Di hari Minggu, hari yang ke-28 di bulan Juli 2024. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada di saat hari ini atau pagi hari ini ada dalam keadaan yang paling baik. Kondisi badan sehat walafiat, lahir batin tidak kurang satu apapun juga. Dan mudah-mudahan yang tersaji nanti di program ini bermanfaat untuk kita semuanya. Di hari ini beruntung sekali kita bisa bertemu di program Special Talk Show Kampus Kita bersama Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Dan di kesempatan yang berbahagia ini sudah ada di studio bersama kita narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Muhajirin Thohir, SH, MH, CRA, CLI. Beliau adalah Sekretaris Umum YPPIC di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Dan mendampingi Pak Muhajirin ada adik kita Farma Kamila. Dia dari tim PMB atau Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Ibnu Khaldun. Tentunya Anda ingin tahu lebih banyak apa itu Universitas Ibnu Khaldun, di mana berada, dan apa saja yang tersedia di sana untuk menyambung pendidikan mungkin Anda, mungkin juga putra-putri Anda, bahkan mungkin cucu-cucu Anda. Kita akan simak bersama sampai jam 9 pagi di program Special Talk Show Kampus Kita bersama Universitas Ibnu Khaldun pagi hari ini. Dan tidak membuang waktu percuma, segera kami hadirkan narasumber kita yang pertama, Bapak Muhajirin Thohir, SHMHCRACLI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhajirin. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Muhajirin, sehat? Alhamdulillah, kabar baik, khair, sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya ada adik kita Farha Kamila. Selamat pagi, Assalamualaikum Dek Farha. Iya, selamat pagi. Deket mic-nya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau tadi kita bicara tentang kampus kita, kampus adalah satu institusi umum jenjang pendidikan yang sangat selalu dinanti-nanti oleh para calon-calon tokoh bangsa. Di Universitas Ibnu Khaldun ini mungkin sudah banyak juga yang sangat mengenalnya, bahkan mungkin ada di beberapa antara hanya sudah merupakan lulusan atau alumnus atau alumni, bahkan mungkin juga ada yang tengah studi di Universitas Ibnu Khaldun. Tapi apabila mungkin Anda belum pernah atau belum kenal begitu dekat, ini saatnya akan lebih kenal, lebih dekat dengan Universitas Ibnu Khaldun. Yang pertama Pak Muhajirin, beliau ini Sekretaris Umum YPPIC. Apa itu Pak Muhajirin YPPIC? Iya, YPPIC itu merupakan kepanjangan dari Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Oh, jadi yang menaungi Universitas Ibnu Khaldun ya? Betul, yang menaungi kampus Universitas Ibnu Khaldun. Sebelumnya namanya bukan ini, Pak. Oh. Ya. Jadi sebelumnya namanya itu di tahun 1977. Ya mungkin kembali ke sejarah dulu ya. Iya, iya. Jadi sejarahnya kalau di tahun 1956 itu yang menaungi Ibnu Khaldun adalah CIC.
Apa dia CIC? CIC itu ya ini ejaan lama ya. Jadi di eja itu jadi Yayasan Ibnu Khaldun. Nah kemudian di tahun 1977 itu dilakukan satu perubahan nama menjadi YPUIC. YPUIC, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun. Nah, jadi memang yang menaungi universitas dengan perkembangan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Kemudian para pendiri dan para pengurus yayasan itu menginginkan agar jangan cuman sekedar menaungi universitas saja. Nah, kemudian pada tanggal 5 Maret tahun 1999 itu dilakukan perubahan nama lagi. Kata universitasnya dirubah menjadi pembina pendidikan. Nah, jadi U-nya itu tadinya YPU, U-nya universitas, jadi U-nya diganti P. Pendidikan. Nah, tujuannya adalah nanti untuk menaungi bukan cuman sekedar universitas saja, tetapi juga sekolah-sekolah yang ada di bawahnya, dari SMA, SMP, SD, TK, dan PAUD. Oke. Jadi kalau ngelihat angka tahunnya tahun 56 udah tua sekali ya? Itu sudah sangat tua. Sudah sangat tua. Berarti sudah, istilah orang sudah banyak makan asam garam gitu ya. Betul. Nggak tahu berapa kilogramnya asamnya. Yang penting udah banyak pengalaman. Betul. Artinya kan di sini dalam bidang akademik atau pendidikan sudah sangat sudah punya banyak pengalaman. Up and down-nya seperti apa, hambatan-hambatan, termasuk juga mungkin dalam menjalani masa-masa transisi di pemerintahan Indonesia kan banyak sekali transisi terjadi. Mungkin banyak juga terjadi hal-hal perubahan di sana. Nah, kalau kita mungkin bertanya siapa sebetulnya pertama yang mendirikan Universitas Ibnu Khaldun ini? Iya. Memang kalau kita bicara Ibnu Khaldun ini pertama kali di tahun 1951. 51 bahkan 51. Ya? Belum pada lahir kita nih ya. Belum lahir kita ini. Iya. Tetapi kita bisa menapaki melalui sejarah ya. Nah, tahun 51 itu ada seorang wartawan senior bernama Parada Harahap. Yang memang mereka memiliki concern untuk membuat satu literasi khusus di bidang jurnalistik sebetulnya. Gitu. Itu, tetapi memang pada saat itu dalam bentuk seperti kursus ya, karena masa-masa itu memang sensitif sekali pemerintahan ya, dan sempat kemudian dilakukan penutupan. Nah, oleh karenanya dilakukan penutupan. Parada Harahap itu melangsungkannya lagi di tahun 1956. Gitu. Nah, itu dibuat dalam bentuk waktu itu perguruan tinggi ilmu kewartawanan. Pertama justru cenderung ke masalah jurnalistik ya? Jurnalistik, karena pendirinya itu adalah jurnalis. Gitu. Berarti semakin kesini menjadi semakin lengkap program studinya mulai kapan tuh Pak? Sebetulnya program studi sudah mulai lengkap itu di tahun 1977. Itu juga Ibnu Khaldun bukan cuma sekedar prodi yang sekarang ada ya. Pada waktu itu Ibnu Khaldun itu sudah memiliki fakultas kedokteran. Sudah ada fakultas kedokteran ya? Sudah ada fakultas kedokteran pada waktu itu. Tahun 77. Tahun 77. Oke. Terus ini mungkin kalau orang bertanya tentang di mana letaknya Universitas Ibnu Khaldun, apa yang dulu pernah didirikan tuh di tempat yang sama sekarang berada atau mungkin sudah beberapa kali berpindah lokasi? Ya betul. Ya, terima kasih. Jadi dulu itu kampus Ibnu Khaldun bukan di tempat seperti sekarang yang di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Ya, tetapi dulu itu kampus itu berada di atrium.
Senen. Betul. Jadi itu memang itu sangat di situ tempatnya sangat premium pada waktu itu. Ya, gitu kan. Sangat eye catching, orang lihat itu di situ. Sekali di situ. Betul. Kemudian karena di situ peruntukan zonanya itu digunakan untuk kawasan bisnis, itu akhirnya dipindah di zaman gubernurnya Cokro Pranolo. Pak Cokro Pranolo dikasih tempat itu di Jalan Pemuda. Sebenarnya di Jalan Pemuda itu dari lampu merah itu sampai lampu merah. Wow. Sepanjang itu? Sepanjang itu. Sebetulnya itu dengan maksud pada waktu itu sama seperti kampus Universitas Pancasila gitu. Jadi nanti Ibnu Khaldun itu memiliki masing-masing fakultas dengan gedung tersendiri. Ya, konsepnya seperti itu. Tapi memang ada kewajiban yang memang harus diselesaikan untuk membebaskan di atas lahan yang pada saat itu ditempati oleh pihak lain. Nah, itu mungkin kemampuannya ya seperti itu. Jadi nggak bisa sampai lampu merah ke lampu merah. Satu lampu merah aja cukup. Iya betul. Sudah cukup panjang itu. Iya cukup panjang itu. Oke, Pak Muhajirin, waktu awal-awal mulai lengkap program studi itu ada berapa program studi di Ibnu Khaldun waktu bulan ya? Tahun 70 betul. Memang sebagai syarat universitas itu kan pada waktu itu harus memiliki ada 5 fakultas. Oh, minimal harus ada 5 fakultas. Oh gitu. Ya, 5 fakultas. Jadi 5 fakultas pada waktu itu ada fakultas kedokteran, ada fakultas hukum, ada fakultas waktu itu publistik namanya ya. Kemudian kemudian FISIP gitu ya. FISIP ya. Kemudian ada fakultas hukum dan usuluddin pada waktu itu. Usuluddin. Tentang apa itu? Usuluddin itu terkait dengan usul itu artinya pokok, ad-din itu artinya agama. Jadi pokok-pokok agama di situ. Masya Allah, luar biasa. Oke, tapi ada yang kelewatan ini. Ngomong ada yang kelewatan. Siapa yang memilih nama Ibnu Khaldun? Apa mungkin alasannya? Ya. Nah, yang memilih nama Ibnu Khaldun itu ya, itu memang pada waktu itu Ibnu Khaldun itu diambil namanya nama seorang tokoh ya, melalui melalui tokoh yang memiliki tingkat keilmuan yang sangat luar biasa, mendunia itu ya, dan kemudian nama Ibnu Khaldun itu kemudian diambil ya, itu melalui salah satu di antara di antara para pendirinya itu dengan tujuan biar kampus Ibnu Khaldun itu menjadi kampus yang juga mendunia. Oh, gitu. Jadi ada latar belakang yang sangat mulia dan sangat besar ya sebetulnya ya. Betul sekali. Itu. Oke. Ya, ternyata ada latar belakang yang sangat mendasar dan tujuan yang sangat mulia yang mungkin masa ke depan itu bisa tercapai mendunia. Amin. Ya, karena Ibnu Khaldun sendiri sebetulnya digunakan sebagai nama universitas itu bukan cuma di Jakarta. Tetapi di mana misalnya? Tetapi di negara lain, misalkan di Turki itu di sana ada satu kampus namanya Ibn Khaldun University. Sama juga kalau di Indonesia kan ya? Sama juga di Indonesia kan menjadi Universitas Ibnu Khaldun juga ya. Cuman bahasanya memang di sana kan beda gitu kan. Nah, kemudian di Tunisia itu juga ada namanya Jami'ah Ibnu Khaldun. Jami'ah Ibnu Khaldun. Nah, universitas juga. Jami'ah itu memiliki makna universitas. Nah, kemudian ada juga di Mesir. Oh, di Mesir juga ada. Itu. Nah itu
Makanya memang kalau bicara Ibnu Khaldun itu memang cukup mendunia. Itu. Nah, oleh karenanya kita juga memang berharap bagaimana Ibnu Khaldun nanti ke depan itu bisa menjadi kampus-kampus yang menjadi sister university dengan kampus-kampus yang ada di di Mesir, di Turki, di Tunis ya. Di Tunis gitu. Luar biasa. Itu nanti kalau bisa saling interkoneksi luar biasa sekali itu Pak Muhajirin ya. Jadi satu hal yang sangat membanggakan, tidak hanya pada sivitas akademika Ibnu Khaldun, tapi untuk kita bangsa Indonesia, kita mempunyai kampus yang koneksinya ke seluruh dunia. Jadi tadi cita-cita agar bisa go internasional bisa tercapai insyaallah. Amin. Masya Allah. Baik, selanjutnya Pak Muhajirin masih tentang Ibnu Khaldun, karena memang kita ingin juga orang sangat paham Ibnu Khaldun. Tadi sudah dipaparkan apa dan siapa istilahnya Ibnu Khaldun, kemudian kenapa dipilih nama besar Ibnu Khaldun sebagai label Universitas Ibnu Khaldun ini, dan yang sekarang ini menjadi satu tempat di mana Anda bisa menuntut ilmu sampai ke jenjang S1 bahkan S2. Nah, ngomong-ngomong tentang jenjang ini atau program studi, ini ada berapa program studi untuk S1 dan berapa S2-nya? Iya. Pak Muhajirin. Untuk program S1 dan S2. Untuk S1 itu programnya ada program studi, ada prodi manajemen, ada ilmu hukum, ada ilmu komunikasi, ada prodi ilmu administrasi publik. Ada prodi agroteknologi. Agroteknologi juga ada. Agroteknologi ada. Kemudian ada prodi pendidikan agama Islam. Kemudian prodi komunikasi penyiaran Islam. Nah, komunikasi penyiaran Islam ini yang tadi yang disinggung tadi sama Pak Kelik itu adalah Usuluddin yang tadi. Karena nanti diharapkan juga memiliki sarjana yang memang memiliki talenta dalam penyiaran agama di situ ya, dakwah di situ, sebenarnya kampus dakwah di situ. Nah, kemudian ada prodi ahwal syahsiyah. Ahwal syahsiyah ini apa? Ahwal syahsiyah. Iya, ahwal syahsiyah ini satu prodi yang bergerak memang dalam hampir sama dengan dulu itu ada syariah itu ya. Dulu itu ada fakultas namanya syariah ya. Nah, ini salah satu di antara turunan prodinya ya. Jadi ahwal syahsiyah. Nah, kemudian ada prodi perbankan syariah, ada farmasi. Kemudian juga ada pasca sarjana di situ. Pasca sarjana S2 itu magister ilmu hukum. Jadi sudah cukup sangat lengkap ya, Pak Muhajirin. Jadi Anda mungkin memiliki putra-putri atau bahkan mungkin cucu-cucu yang ingin melanjutkan program studi. Tadi sudah banyak sekali program studi yang ada disediakan di Universitas Ibnu Khaldun, dan nanti mungkin kita akan telah beberapa yang lebih detail lagi, terutama mungkin program studi yang banyak menjadi tujuan para lulusan SLTA ya Pak Muhajirin ya. Sementara kita akan berpindah dulu dengan Ade Farma Kamila, tapi sebelum kita berbincang dengan Ade Farma Kamila, kita dengar dulu yang satu ini. 2.6 Kamaja FM masih di special talk show kampus kita bersama Universitas Ibnu Khaldun. Sekarang sudah jam 8 pagi lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih berbincang-bincang tentang
Universitas Ibnu Khaldun yang alamatnya kalau mungkin Anda mau catat di Jalan Pemuda 1 Kavling 97 Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi kalau Anda selalu lihat Jalan Pemuda, pastilah sudah tahu di mana Universitas Ibnu Khaldun berada. Baik, sekarang kita beralih ke Dek Farma Kamila. Ini bukan Kamila Haris ya. Selamat pagi Dek Kamila. Pagi Pak. Ini dekat lagi mungkin. Pagi Pak. Sip. Oke, kalau tadi Pak Muhajirin sudah menerangkan banyak sekali tentang sejarahnya Universitas Ibnu Khaldun, kemudian juga tentang kenapa dipilih nama besar Ibnu Khaldun sebagai nama universitasnya, dan juga beberapa program studi yang disampaikan tadi ada kurang lebih 10 kalau nggak salah ya, tambah 1 untuk pasca sarjananya. Nah sekarang mungkin kalau Dek Farma ini kan ada di tim PMB ya. Iya benar. Di tim PMB, jadi setiap hari standby terus di kampus ya. Oh, Masya Allah. Nah sekarang kalau orang mau masuk ke atau ingin menjadi mahasiswa di Ibnu Khaldun, pasti kan yang ditanya-tanya tentang syaratnya apa. Kemudian kalau tadi sudah punya gambaran ada program studi apa saja, mungkin juga yang tidak kalah ditanyakan orang, ada sarana prasarana apa di kampus tersebut. Oke, silakan sampaikan saja. Oke, untuk Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, kita ada sarana prasarananya, yaitu yang pastinya kita memiliki gedung sendiri Pak. Oke. Terus juga kita ada masjid baru nih Pak, yaitu namanya Al-Hadi Hikmatul Ilmi. Iya, itu dari pinggir jalur udah kelihatan ya, dibangun masjid baru, luar biasa. Masjidnya besar banget itu Pak. Betul. Terus kita juga memiliki aula, namanya Prof. Dr. Bahdar Johar. Biasanya digunakan untuk apa aula itu? Biasanya untuk acara Pak, untuk sidang skripsi juga kita di situ. Oh. Seminar-seminar juga kita di aula itu ya. Sering juga ya diadakan seminar. Bisa sebutkan salah satu seminar apa yang terakhir yang diselenggarakan di sana? Kemarin kita kedatangan BP2MI, itu badan penyelenggara pokoknya tentang pekerja migran Indonesia. Oh, luar biasa. Iya. Jadi aktif terus dalam perkembangan juga yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Luar biasa. Oke, itu apa sarana lagi apa yang tersedia di sana? Udah pastinya kita ruang perkuliahannya full AC. Full AC. Lalu kita sistem akademiknya berbasis cloud. Apa tuh? Siakat cloud. Oh, cloud ya? Ya, cloud. Lalu kita ada perpustakaan terpadu dengan SLIM. Bisa dijelaskan mungkin untuk yang belum tahu SLIM? Ya, SLIM itu jadi kayak perpusnas gitu Pak. Dia udah tinggal nyari pakai barcode. Oh, jadi sekarang lebih praktis, mudah, dan efisien ya. Iya benar. Orang mencari materi apa untuk kuliah atau membuat skripsi, tinggal pakai SLIM sini, pakai barcode aja. Iya benar Pak. Luar biasa. Terus kita juga ada area parkirnya sangat luas. Luas ya. Luar biasa. Ya, terus kita juga ada tersedia laboratorium. Ada laboratorium juga. Ya, tentang apa itu? Untuk Fakultas Farmasi Pak. Fakultas Farmasi ada. Untuk Fakultas Farmasi itu. Lalu kita juga untuk juga ada peradilan semu. Peradilan semu. Ya, nanti mungkin Pak Muhajirin bisa menjelaskan nih. Kok semu peradilannya? Semu, ya dikatakan semu. Kenapa tuh Pak Muhajirin? Ini adalah refleksi dari bagaimana pengadilan yang ada di Indonesia. Karena tata ruang pengadilan itu diatur dengan ketentuan undang-undang. Oh gitu. Ya. Jadi sudah diterapkan di ruang tersebut. Di ruang tersebut di Ibnu Khaldun itu diterapkan. Jadi kalau nanti misalkan begitu praktek, tata letak dari mulai bendera, simbol dan seterusnya itu
itu bagaimana ketika melihat ruangan peradilan semu itu, maka ketika di pengadilan sama sudah tidak asing lagi ya. Tidak asing lagi. Di mana tempat para penasihat hukum, di mana para hakim jaksa, kemudian panitera. Yang penting lagi di mana terdakwahnya gitu ya. Iya, betul, terdakwa. Harus ada tempatnya. Jadi ada simbol, misalkan bendera merah putih ada di sebelah kanan. Oh, harus begitu. Sebelah kiri misalkan simbol untuk bendera Mahkamah Agung. Ada kemudian lambang bendera merah lambang negara Garuda. Lambang Garuda sama presiden dan wakil presiden. Oke. Jadi semacam simulasi ya kalau terjadi praktek di situ ya, simulasi. Iya, betul sekali. Waduh, yang repot yang jadi terdakwa itu. Baru simulasi udah terdakwa ya. Tapi penting itu, jadi nanti ketika para lulusan sarjana hukum dari studi ilmu hukum dari Universitas Ibnu Khaldun ini sudah tidak meraba-raba lagi ketika dia melakukan praktek peradilan yang di dunia nyata. Di dunia nyata, betul sekali. Tapi itu rutin digunakan juga? Itu rutin karena itu kan ada materinya. Ada materinya. Jadi di Fakultas Hukum itu di samping belajar hukum acara hukum acara itu banyak sekali Pak Kuli gitu. Iya. Jadi ada hukum acara pidana, hukum acara perdata, ada hukum acara peradilan agama, ada TUN, tata usaha negara, ada militer, semuanya dipelajari di situ. Dan kemudian ketika beracara itu di situ itu juga di dalam ruangan itu ya, itu ada tata cara. Ada tidak semua misalkan peradilan itu dinyatakan dibuka untuk umum. Ada yang tertutup juga ya. Ada yang tertutup. Nah, itu diajarkan juga. Terutama ada yang tertutup juga ya. Iya. Nah, terhadap dua persoalan itu tidak boleh hakim menyatakan sidang dinyatakan terbuka, tidak boleh. Yaitu terhadap perkara anak, anak di bawah umur, dan yang kedua terhadap persoalan rumah tangga. Oke, ya itu aib seseorang soalnya ya. Aib, yang tahu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Masya Allah. Oke, saya balik ke di Farha ya. Tadi belum selesai kayaknya ya mengenai sarana prasarana, masih ada lagi? Masih Pak, ada beberapa. Tadi kan baru sampai peradilan semua ya. Iya. Laboratoriumnya. Apa lagi? Terus kita juga ada pertanian. Pak. Pertanian. Jadi di belakang kampusnya kita ada kebun ya Pak ya. Oh, saya belum pernah lihat. Iya. Oh, di belakang ada kebun. Ada. Ada kebunnya. Lalu kita juga ada memiliki bank mini Pak. Bank mini. Lalu juga ada lab bahasa. Sama juga ada lab komputernya. Lalu ada radio dan podcast untuk Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh, bisa siaran dong di sana kita ya? Bisa Pak. Luar biasa. Terus kita juga ada fotografi dan broadcasting. Itu juga untuk Fakultas Ilmu Komunikasi. Lalu ada kimia farmasi, teknologi farmasi, dan juga mikrobiologi dan farmakologi. Itu untuk Fakultas Farmasi. Jadi laboratorium saja sudah cukup banyak ya ini. Iya. Jadi aktivitas kayaknya seru nih, padat sekali aktivitas di Ibnu Khaldun ya. Ini kan dari berbagai program studi ya, ada yang dari ilmu hukum, ada yang dari manajemen komunikasi, farmasi, pertanian. Yang tadi agroteknologi tadi barangkali ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, kalau sekarang kembali ke di Farha sebagai tim PMB. Nah, secara garis besar syarat-syarat untuk mendaftar menjadi mahasiswa baru di UIC atau Universitas Ibnu Khaldun. Untuk persyaratan mahasiswa baru cukup mengumpulkan berupa hard copy, itu ada fotokopi KTP 2 lembar, lalu ada fotokopi kartu keluarga 2 lembar,
fotokopi ijazah yang udah dilegalisir 2 lembar. Untuk yang ijazahnya belum keluar, nggak apa-apa SKL, nanti ijazah menyusul. Lalu ada pas fotonya 2x3 dan 3x4, masing-masing fotonya ini 3 lembar dan berwarna latar merah. Sama juga materainya 1 lembar. Ini untuk persyaratan mahasiswa baru. Kalau untuk persyaratan mahasiswa pindahan kita, itu cukup tambahkan fotokopi transkrip nilai dan juga surat pemindahan perguruan asal tinggi, gitu. Surat pindah dari perguruan tinggi. Ini harus datang secara fisik ya, langsung secara ke kampus fisik, ya. Benar, Jadi nggak ada layanan online untuk masalahnya. Kalau untuk online kita pendaftarannya Pak. Pendaftaran saja. Kalau berkas itu offline. Oke. Silakan secara hard fisik. Tapi kalau kita bicara untuk tahun akademik tahun ini 2024 sampai 2025, kapan dimulai ini? Kalau kita sekarang udah mulai ya? Udah pembukaan pendaftaran gelombang 2. Itu dari 13 Mei sampai 10 Agustus. Oh, masih ada sampai 10 Agustus ya. Jadi Anda ini yang masih belum menentukan pilihan, ini saatnya Anda menentukan pilihan di Universitas Ibnu Khaldun. Tadi ada program studi banyak sekali, ada ilmu hukum, ilmu komunikasi, ada manajemen, ada farmasi, ada agroteknologi, kemudian ada pendidikan agama Islam, perbankan syariah, komunikasi dan penyiaran Islam, dan banyak lagi, termasuk Anda yang sudah lulus S1 mau melanjutkan ke S2. Nah, kalau untuk S2 nih syaratnya apa? Syaratnya tinggal tambahkan fotokopi transkrip nilai S1-nya, sama juga ijazah S1. Lainnya sama? Lainnya sama semua. Itu aja. Pak Majirin, kalau untuk S2 ini apakah ada akreditasi tertentu yang disyaratkan oleh Ibnu Khaldun untuk bisa masuk ke Pascasarjana ilmu hukum ini? Iya, memang untuk Pascasarjana kita yang S2 itu terakreditasinya itu baik. Dengan program konsentrasi di situ ada 5 di situ. Ada 5 di hukum sendiri ya. Konsentrasinya. Jadi ada hukum pidana. Ini biasa banyak para praktisi hukum, lawyer itu masuk di sini. Demikian juga ada konsentrasi hukum perdata. Ini sama gitu kan. Dan ada hukum bisnis. Hukum bisnis. Nih hukum bisnis itu kita juga untuk periode semester kemarin ini kerjasama dengan Asosiasi Akuntan Indonesia, AAI ya. Jadi, betul. AAI itu akuntan publik se-Indonesia itu bekerja sama dan ambil kuliah S2-nya itu di Fakultas Hukum, di Pascasarjana Ilmu Hukum. Nah, ini sebetulnya ada yang menarik pada waktu itu. Ketua AAI-nya, Ketua Umum AAI-nya, Bapak Irwan ya, itu menyampaikan kepada saya menyangkut minimnya literasi para akuntan publik pada waktu itu yang seringkali kemudian tersandung dengan masalah hukum. Oh, nah di sini bisa terlengkapi ya. Terlengkapi. Ini untuk yang sekarang sedang berjalan juga. Itu salah satu anggota AAI-nya, anggota AAI, akuntan publiknya itu juga ada bupati dari daerah Jambi sana. Itu dulu masuk di sini. Kemudian ada juga program konsentrasi hukum kesehatan. Hukum kesehatan. Ini mungkin belum banyak yang dengar ini hukum kesehatan. Belum banyak yang dengar. Karena hukum kesehatan ini masuk sebetulnya dalam kategori lex specialis. Itu hukum khusus itu. Ya. Ini tidak banyak dari kampus yang membuka prodi untuk konsentrasi hukum kesehatan. Padahal kita tahu bahwa begitu banyak rumah sakit yang ada di Indonesia yang seringkali kadang
melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum kesehatan. Iya, betul sekali. Itu jadi bagaimana makanya bisa belajar di sini. Gitu. Kemudian ada hukum kepailitan. Ya, hukum kepailitan. Hukum kepailitan ini sebetulnya juga merupakan turunan dari hukum perdata yang merupakan lex specialis. Jadi kenapa ini disendirikan begitu, Pak? Iya. Karena memang kenapa berdiri sendiri? Karena kepailitan ini hampir sama seperti dalam prodi itu notariat. Oh, iya. Jadi mereka yang mengambil satu prodi kepailitan itu diharapkan nanti dia itu memiliki literasi dalam bidang hukum kepailitan, karena nantinya dia itu bisa bisa mengikuti lagi sebetulnya kalau untuk menjadi kurator ya. Jadi nanti kalau misalkan dia itu mau menjadi atau mengikuti profesi kurator, itu tidak kesulitan. Nah, itu. Tapi memang untuk mengikuti kurator itu harus ada pendidikan khusus lagi yang diselenggarakan oleh organisasi kurator. Betul. Gitu. Oke, jadi kalau untuk program studi sekolah pasca sarjana ini kan biasanya ada orang-orang yang sudah lama lulus S1, kemudian karena tuntutan untuk peningkatan karir mungkin juga dia butuh S2. Nah, ini ada prasyarat tertentu nggak yang sudah lama tidak kuliah kemudian meneruskan lagi ke S2? Ya, sebetulnya prinsip dari pendidikan itu seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Farha itu persyaratannya tadi udah disampaikan, cukup persyaratan yang normatif sebetulnya. Normatif, ya. Jadi kalau memang dia itu pernah kuliah S1 berarti bisa buktikan dengan ijazah S1 yang tentu dilegalisir. Legalisir sabasa itu tujuannya adalah bahwa betul bahwa dia itu adalah pernah kuliah S1 di situ. Nah, syaratnya paling itu. Kemudian ya biasa KTP itu foto itu ya. Formal ya itu ya. Formal gitu. Tapi tidak ada persyaratan misalnya usia khusus maksimal berapa tahun gitu untuk pasca sarjana. Kan mungkin ada nih kan pendengar Kamaja yang mungkin usianya sudah lanjut. Wah, pengen juga punya S2 nih kan gitu ya. Iya. Ada persyaratan khusus enggak misalnya? Jadi kalau persyaratan terkait dengan usia ini sebetulnya menarik ini ya. Kalau pertanyaan ini ya untuk S2 ya. Iya, S2. Jangankan S2, S1 saya kebetulan mengajar itu S1 ada saya punya mahasiswa usianya itu 70 tahun. Woi. S1 loh ini. S1 ya. S1 usianya 70 tahun. Nah, namanya Pak Ratib. Nah, beliau itu dari Serang. Serang, jauh-jauh dari Serang datang ke Jakarta di Fakultas Hukum, ambil Fakultas Hukum di Ibnu Haldun itu. Kemudian saya tanya, Pak Ratib umurnya berapa? 70. Nah, saya tanya lagi. Nah, Pak Ratib umur 70 sekarang baru kuliah Fakultas Hukum, mau buat apa? Itu yang dalam benak saja begitu. Iya, gitu kan. Nah, itu jawabannya mengagetkan juga ke saya gitu. Bagaimana? Jawaban Pak Ratib gini, ini Pak, saya ada cita-cita yang belum tercapai gitu kan. Apa dia? Cita-citanya apa? Saya pengen jadi lawyer gitu. Masya Allah. Bayangkan coba, umur 70 tahun kuliah untuk melanjutkan cita-cita yang selama ini itu belum tercapai, menjadi lawyer. Itu semangat belajarnya luar biasa. Dan ini merupakan salah satu di antara seorang muslim yang sejati. Karena kata Nabi, mencari ilmu itu merupakan kewajiban untuk setiap Islam. Dimulai dari mana?
dari mulai keongan, ya, dari buayan, hingga liang lahat. Gitu. Lah ini belum sampai ke liang lahat, makanya dia masih ada waktu untuk belajar. Iya, masih ada waktu belajar. Dan dia itu masih dalam kategori memiliki kewajiban. Betul. Nah, memang tidak banyak yang seperti beliau nih ya, Pak Ratib ya. Tapi luar biasa ini bisa menginspirasi kita semuanya. Mungkin sudah merasa tua, lah Doto sebentar lagi juga ke liang nih. Udah putus asa duluan gitu, artinya nyerah duluan. Tapi ini satu satu motivasi yang luar biasa. Ternyata ada juga di antara kita usianya sudah lanjut 70 tapi masih mulai di S1 ya. Ya, makanya biasa. Itu juga sekaligus memberikan motivasi juga kepada saya gitu. Betul. Jadi saya di usianya yang sekarang ini udah nggak muda juga gitu kan, karena ada di tengah-tengah sivitas akademika, mau nggak mau lanjut lagi ke S3 kan gitu. Masya Allah. Betul sekali. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan bisa berhasil Pak Muhajirin. Amin. Baik, saya kembali ke Mbak Farha. Ini untuk tahun akademik tahun ini 2024-2025, saya dengar-dengar ada program beasiswa. Gimana tuh? Iya, untuk program beasiswanya kita 50% UKT. Dan kuotanya sisa 35 nih Pak. Tinggal 35 benar. Aduh, yang baru cepat gitu ya. Cepat aja daftar. Gimana itu caranya kalau kita bisa mendapatkan beasiswa untuk menjadi untuk program studi yang ada di Ibnu Khaldun ini? Untuk persyaratannya ya Pak ya, itu udah pastinya ada SKTM. Lalu jika dia memiliki prestasi, itu bisa dilampirkan. Prestasi bidang apa saja? Apa aja. Luar biasa. Jika ada ya Pak dilampirkan, itu udah nilai poin plus. Iya. Ya, untuk selebihnya seperti persyaratan formal yang saya sebut tadi. Gitu. Oke, sama ya. Cukup iya. Oke. Baik, Pak Muhajirin dan De Farma, kita masih punya waktu untuk berbincang lagi dan masih banyak sebenarnya yang kita pengen gali dari Universitas Ibnu Khaldun ini, karena mungkin banyak juga yang belum paham beberapa hal yang ada di Universitas Ibnu Khaldun, dan kita akan lanjutkan lagi setelah jeda yang berikut ini.